Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini saya ada PCB, mungkin ini dari tip Kompo karena saya dapatnya cuman ini, seperti ini. Dimana di sini power amplifiernya menggunakan STK 402020. Nah, ini ada blok rangkaiannya, tapi kita nggak urus itu. Seperti ini bagian tune control, kemudian ini bagian ini bagian FM AM nya radio tuner. Nah, ini radio bagian ke tune control dan panel. Nah, ini blok power supply, power amplifier. Nah, saya mau coba untuk memberi informasi bagaimana cara mengaktifkan amplinya saja. Nah, ini pertama. Nah, ini bisa dipotong. Kalau mau dipotong. Kita perhatikan ada dioda, kemudian ada dua buah kapasitor. Nilainya itu 2200 mikro, 50 volt. Kemudian ada satu lagi elko 3325 volt. Nah, ini pastinya untuk rangkaian ini tegangan-tegangan yang lain, sedangkan ini adalah untuk tegangan power amplifiernya. Kalau dua buah kapasitor begini, kemungkinan dan pasti ini rangkaian CT. Nah, ini kita lihat ada dioda. Nah, ini dioda bridge, ada screennya juga. Kemudian ini ada kabel yang sudah diputus. Nah, ini saya dapat di loakan. Nah, kemudian kita perhatikan blok power amplifiernya. Nah, saya selalu menggunakan datasheet dari datasheet STK 4020. Nah, itu pasti punya ketentuan pin ini. Di sini tertulis pin 1, 2, 3, 4 hingga 15. Maka dari datasheet mana yang input. Nah, ini pin 1 input, kemudian pin 15 input, kemudian outputnya 6 dan 7. Kita perhatikan saja datasheet supaya tidak salah. Kemudian kita lihat tadi dioda kiri dan ada 1, 2, 3, 4 kiri dan kanan. Nah, kemudian tengahnya ini langsung saya hubungkan ke trafo. Saya gunakan trafo kecil saja, trafo 22 volt. Nah, ini AC-nya, jalur AC-nya, dan ini CT-nya 22,5 masuk kemari. Kemudian dari keluarannya, nah ini keluarannya kemari, dipasang kapasitor, satu kakinya dihubungkan dengan kapasitor sebelah sini ke sini. Nah, jadi sudah ketemu rangkaian power supply-nya. Kalau dirangkai nanti tinggal dipasang saklarnya, on off-nya di panel atau di kotak lainnya. Lalu input tadi sudah, kemudian output. Nah, output dari jalur rangkaian ini, dari IC-nya kita perhatikan mana inputnya, kita urut-urut sehingga ketemu di sini. Dari datasheet juga outputnya adalah L misalnya plus dan ground, kemudian R-nya plus dan ground juga, jadi gampang. Lalu inputnya juga sudah pasti begitu. Nah, yang mana inputnya di sini selain menggunakan datasheet. Nah, saya tidak melihat lagi rangkaian-rangkaian yang lain. Nah, kalau kita perhatikan, kita harus aktifkan ini kembali. Nah, mungkin rambut kita bisa keriting karena tidak punya skemanya. Di sini hanya saya ambil power amplifiernya untuk menyalakannya supaya bisa dipakai sebagai power, misalnya untuk subwoofer ataupun untuk mengaktifkan speaker aktif ataupun yang lainnya. IC STK ini dengan kode di belakangnya 020 itu artinya 20 watt per channel, sedangkan IC ini dari datasheet juga ada dua channel kiri dan channel kanan.
Kebetulan IC ini tidak menggunakan sistem mode, jadi sebetulnya gampang sekali mengaktifkannya kembali kalau IC-nya masih bagus. Pertama adalah kita rangkai dulu adaptor power supply-nya. Nah, ini udah saya pasang biar cepat. Ini tadi nolnya, ini CT ini 22,5. Lalu kita coba arah satu kabel ini kita pasang ke ground. Saya pasang melalui boleh di sini. Nah, ini saya solder aja. Nah, kok langsung tahu ini speaker? Ya, pastinya dari kita urutkan komponen di sini, dari sini kemari, nanti di sini kemana lagi kita perhatikan PCB-nya. Ini ada komponen kemari dan seterusnya sehingga ketemu nanti mana yang outputnya. Lihat datasheet. Kalau tidak ada datasheet, maka kita coba jalur dari speaker ini, jacknya ini. Kalau kita urutkan juga sini mana positif negatifnya diukur. Nah, ini negatif, ini sama ini terhubung, maka kemari langsung ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ada komponen apa? Kita abaikan saja. Kalau yang jumpa-jumpa begini abaikan, langsung masuk kemari ke sini. Nah, ini ada jumper ke sini. Kita ulang. Ini kemari, ke sini, kemari. Kita abaikan jumper ke sini, jumper. Nah, ke sini. Nah, ini berarti ada soket di sini. Soket ini antara ini kan jalurnya, ini inputnya kemari. Nah, ini soket tidak terhubung. Nah, ini dihubungkan dengan rangkaian lain yang saya nggak ketemu, PCB board lain. Maka kita langsung ambil saja dulu ke sini. Karena nanti kalau kita mau pakai, kita potong, thread, motongnya sembarangan aja, yang penting tidak kena bagian ini. Potong thread. Yang diambil ini dan ground. Kemudian kita coba hubungkan listriknya. Saya colok. Caranya tetap sama seperti itu saja yang saya lakukan. Kita coba sentuh. Nah, sudah ada mulai suaranya. Nah, ini belum tahu karena pakai tangan. Kita pakai probe ampermeter. Kita coba tes. Bukan. Nah, ini sudah ketemu. Ini kemana komponennya? Ke sini bukan. Ini komponennya kemana? Bukan. Ini satu. Ini yang suaranya kelihatan lebih besar. Ini bukan. Ini kemana? Nah, kita lihat ini kemari. Nah, ini ada transistor. Transistor ini dari tune control. Kalau nggak pakai tune control nggak berfungsi. Langsung ketemu. Nah, tinggal kita tes dengan speaker, dengan audio input. Audio input berarti kita hubungkan kemari. Perhatikan tangannya nggak boleh gini. Kita begini, kenain. Nggak mau. Ini sini. Nah, kalau tidak kena tangan, tidak padat suaranya. Nah, ini solder, pasang jacknya supaya bisa diinput nanti. Kemudian kalau kita mau ukur apakah ada IC ini bermasalah atau tidak, kalau kita sudah buat seperti tadi ternyata nggak ada suara atau berdengung, sering ditanyakan ke saya di kolom komentar, kita ukur dulu DCO, output speakernya apakah mengalir arus DC. Karena ke speaker, ke output dari amplifier itu tidak boleh mengalir arus tegangan DC. Nah, kita ukur. Negatif kita taruh di sini. Di CT kita taruh kemari. Nah, ini 0,5 mV.
0,6 milivolt. Kemudian satunya lagi. Nah, ini agak besar, ini minus. Nah, ini beda, ini positif, ini minus. Nah, ini menjadi perhatian kita, apakah ini sudah mendekati 1 atau 0,5. Nah, ini positif, ini negatif. Nah, kita balik. Nah, positif, berarti ini negatif, ini positif. Berarti ampli ini bisa kita bridge. Ya, negatif. Satunya lagi. Nah, ini sepertinya sebelahnya bermasalah ampli ini. Oh enggak, tidak masalah, tapi jalurnya sama inputnya. Ini juga sama jalurnya. Aneh juga, kita ukur coba. Oh bagus, ini tegangannya 0,6 milivolt juga. Sistemnya bisa di bridge. Kemudian apakah bisa kita aktifkan seperti semula dengan diaktifkan semua tuner dan lain-lainnya itu? Nah, kalau tidak ada komponen yang pendukungnya, ya saya kira susah sekali. Enggak, butuh waktu yang sangat lama. Ini tuner, nah ini rangkaian macam-macam lainnya. Tuh, ada PCB-nya mungkin. Kan dari kita ukur tadi, inputnya ini dia tadi, transistor. Nah, ini sebetulnya nggak perlu, tapi karena ini nanti rangkaiannya terhubung dengan tune control, maka ini sebagai penguat preamp-nya. Kita bisa langsung tadi di tempat yang bunyi tadi. Kemudian masalah lain di sini adalah R ini kadang-kadang juga terbakar yang menyebabkan ampli mati sebelah. Kemudian ada rangkaian lain, komponen lain di sini seperti transistor ini. Nah, ini transistor IC penurun tegangan 7805, 7810. Ini satu lagi kurang kelihatan. Tidak nampak, kurang terang. Nah, jadi ini sudah nggak penting lagi kalau hanya dipakai amplinya ini aja, STK-nya. Nah, ini kita abaikan saja, boleh kita cabut atau kita nanti hubungkan untuk rangkaian tune control kita pakai. Demikianlah sedikit informasi dari bengkel logika. Tapi sebelumnya ini bisa dipotong kemari biar ada screennya nanti. Nah, ini untuk apa? Nah, ini kabel tegangan juga, ini bisa diambil dari sini, diperhatikan kemari yang menuju misalnya dari trafo. Nah, ini dari trafo masuk ke sini. Nah, perhatikan yang ini. Ini dengan ini sekring, berarti ini satu. Nah, di sini kabel ini dengan kabel ini. Lalu nolnya di sini. Jadi kemari. Ini CT-nya di tengah, kemudian ini berapa tegangannya? 22 volt. Saya berpatokan kepada IC STK datasheet. Tegangannya adalah maksimum untuk 20 watt ini 30 volt. Maka kita bisa pakai 18 atau di sini 22 masih bisa. Kemudian yang ini untuk apa? Nah, inilah untuk panel-panel tegangan panel berikutnya.
Karena kemari ada sekring, kemari sini dan seterusnya. Ini kita abaikan saja. Oke, gitu saja kira-kira kalau kita mau coba-coba. Mana tahu jumpa rangkaian-rangkaian seperti ini yang masih bisa dimanfaatkan untuk buat power-power kecil. Semoga bisa membantu cara mencari jalur-jalurnya. Jangan berpikir rumit, ambil langkah yang simple saja. Lalu satu lagi, jangan lupa cek solderan. Kadang-kadang solderan juga karena sudah dari rongsokan atau sudah lama terpakai, sering sudah lekang atau retak. Assalamualaikum.